Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Kata penghormatan untuk menghemat waktu, ada baiknya ditumpangkan saja kepada pembawa acara, namun tidak mengurangi rasa hormat, diambil secara umum kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang kami hormati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang kami muliakan, sebelum panjang lebar menyampaikan pengajian takziah, lebih dulu ambo minta maaf. Pertama sekali tentang masalah khilafiyah ataupun perbedaan-perbedaan paham. Arti kata pengajian yang mau sampaikan kok berbeda yo paham Bapak Ibu dan hadir, itu lebih dulu minta maaf. Apa sebab Bapak dan Ibu? Terjadi perpecahan Islam di akhir zaman. Itu sebagian besar penyebabnya adalah paham. Kalau di tempat lain Bapak Ibu, antara laki jo bini aja kini banyak Islam kok tak sama pahamnya. Dalam paham bini sembahyang tu 5 kali sehari semalam. Kalau paham laki sembahyang tu 2 kali setahun. Ya kan? Nani bu awak jo anak pada ni ragu anak memilih. Paham siapa nak kanyo turui dia anak. Kok nyoturui paham amat rapi mana tuganya 5 kali sehari semalam. Tapi kok diturui lo paham ayah jarang bana lo tuganya 2 kali setahun. Sehinggonyo anak bapaham sendiri pada dia. Bapak paham anak kaya indah, kama indah. Sehinggo anak ndak satu aja ciala aja. Jadi antara anak, ayah, ama kini lama beda paham. Tapi di tempat lain Bapak juga Ibu. Di siko mudah-mudahan ndak ada. Ada siko Bu? Nah. Makanya dan juga terjadi perbenturan paham sesama umat Islam, itu penyebabnya paham. Makanya bos setiap kamu mulai baca ceramah, perbedaan paham itu lebih dulu aku minta maaf. Satu. Dan kedua, juga minta maaf kok kare penyampaian kaji. Tujuh minta maaf para ibu.
Mano tahu apa ibu di siko biasanya mengaji itu lunak, ya kan? Sekali-sekali tibolo di nangkare. Cuma sebelum mulai yang mau baca ceramah, ambo pantun cie dulu. Le boleh apa pantun bu? Nah, sing puju aja batang pau kacino sampayan kain kok katuju besok batambu kok indah tuka buya kana lain. Ya kan? Di kalau katuju besok tambuat. Ndak betuju. Tapi kalau indah tuka aja buya kana lain. Bapak Ibu yang berbahagia, malam kini acara kita takziah. Kalau kita bicara masalah takziah, takziah itu identik dengan kematian, ataupun takziah itu berkaitan besar dengan kematian. Contoh, satyo ada orang bertakziah, berarti ada orang yang sudah meninggal. Satyo ada orang meninggal, pasti akan diadakan takziah. Apa sebab Bapak dan Ibu? Dari sekian banyaknya musibah, kematian musibah yang disunatkan kita bertakziah. Jadi takziah itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah, sunnah. Kalau kini kalah dulu paham takziah itu bid'ah, ya kan? Itu apa minta maaf tuh para ibu. Pernah mau ditanya Pak, apa pertanyaan jemaah, Buya, dari sekian banyaknya musibah, ba'a mangko kematian dan ditakziahi, jawi mati musibah, ndak ada orang bertakziah. Iya musibah bu, jawi mati musibah ndak? Le ada orang bertakziah? Ndak ada. Kalau di laki-laki ada musibah yang paling bare pada ibu. Apa tuh ya? Nyopa campaan di bini. Itu bare. Iya. Indah barabab barabano ba'a keputui tali ganda. Ndak tentu sabab karanonyo awak pulang kain lah dijanjang. Sedia tuh Pak. Amot sedia. Tapi ndak ada orang bertakziah pada ini. Ndak ada orang bertakziah. Kalau tiba di kaum ibu dojo musibah nampol yang bare. Apa tuh ya? Ayana diambil orang. Musibah ndak? Lihat orang bertakziah. Enggak. Ba'a mangko musibah kematian itu ditakziahi. Bapak mangko musibah kematian itu disunahkan kita di Nabi bertakziah. Kalau kita landasi dengan keimanan lebih mantap, dari sekian banyaknya musibah, kematian itu musibah yang paling sadia pada ibu. Orang yang kita kasihi dan kita sayangi bapisah aja kita tua selama-lamanya. Mati itu paidak kababalik bapisah nak kabatamu dapat. Anta ko ado apa ibu siko pernah bertamu je orang dalam mati? Ada ibu-ibu pernah bertamu je orang dalam mati? Dalam mimpi lain. Oh dalam mimpi awak tersintanya ndak ada tidak? Latabang si pensi inggo di tiang biduk Cino muagiaro sajo mimpi awak tasintanya ndak ada. Kalau seandainya ada bah kira-kira. Dia yang nak takui. Sawana. Takui. Ambo juo takui Pak. Nah, sudah baca ceramah Buya, jamaah balik. Ahli rumah lalu awak tak kalau mimpi tiba. Anak bamimpi, cucu bamimpi, minantu bamimpi, mimpinya sama. Apa mimpinya? Almarhumah nang kapatang bawalian. Subuh masuk awak tasinta mimpi habis.
hilang. Setelah sembahyang subuh awak kalalo kadang orang menokok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi-bunyi suara aye kecek cucu. Iyo aye koma kecek. Mungkin bertambah satu pintu, Pak. Mungkin bertambah satu pintu. Apa sebab? Ada tukang biola Siril Asmara namanya. Ada yang tahu Siril Asmara tuh? Anak ayam turun 2 mati si kuat tinggal 1. Kok babaliak kaduyanan ko kaki ampe badan babulu. Kok iyo bagi kero. Ndak takui ibu. Ambo buya takui ibu. Tapi secara logika dengan kenyataan non positif itu belum pernah terjadi kecuali melalui perdebatan alam gaib. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi musibah kematian itu sadia. Orang yang kita kasihi dan kita sayangi berpisah aja kita selama-lamanya. Anak meninggal amak sadia. Amak meninggal anak sadia. Anak meninggal ayah sadia. Ayah meninggal anak sadia. Laki meninggal bini sadia. Bini meninggal laki jual sadia. Kok ada lo bini laki meninggal anak sadia, kok dak bini itu cilako, laki itu cilako. Memang ada ibu-ibu sudah kematian bini batang bagapu apa? Waktu bilaki duit bantu kaboke di angin. Laki mati lakinya. 3 bulan laki sudah meninggal, capek lo kapua dari Jawi Sep lah, Pak. Nah, nyotanya di kawan, gak heran ambo jibu bu. Apa heran ambo? Orang biasa 3 bulan kematian laki mengontak badannya tiba-tiba mata bagapua. Apa kece ibu tuh? Sabana yang muju ambo apa untuk meninggal? Batu sila kota labia. Piti dalam dompet inyo aja. Batangka sakete pariu kane kaki, batangka sakete kuali tercampak. Kok mati orang mode itu ibunya ibu tuh. Nah, lihat papa tuh. Nah, tuh papa kemudian celaka loh. Ya kan? Mah capek cari lagi tili itu dia. Lena terangan papa tuh atuh kemudian celaka loh. Kapan perlu sudah gajian tuh agian piti kabini sado. Jual soya gian. Ya tuh bu. Nang kalama di ibu aja tuh. Ya kan? Itu kan ibu. Bini. Laki-laki pun ada nanggapu sudah kematian bini. Waktu bini duit bentuk kaboke di angin. Tinggal kulit pembalui tulang ajanya. Maninggal bini. Woi sama nanya sege pak. Nyotanya dari kawan. Sege apa saja itu meninggal apa? Sabana yang muju apa itu yang tu mati no. Kiki talabiyah. 6 ton ambiatan sawit kali 1.500 9 juta sekali menimbang. Minta balin surya setengah aja nanti. Nah, mati bu tu gapu apa? Bapak ndak kagapu apa? Piti bali sawit ke rekening apa letak? Piti itu tinggi dosisnya dari pil vitamin tuh pak. Ibu kabalai ukuran balanyo 250.000. Nyuagi piti dilaki pas-pasan itu pucek-pucek kabalai. Ampe lampi badak jogencu puceknya untuk. Bapak makau itu rasoka sampai balanyo rasoka indah. Nah, tapi ibu pai kabalai ukuran balanyo 300 nyuagi ala dilaki piti 1 juta indah babada baminyak itu. Apa nampak berani membeli? Kayak betul bu? Kami cuy tujuh. Dek karena ibu orang kami orang lo. Itu tarasul lah. Asa sakit tibo dibu sakit lo tibo di kami. De ibu orang kami orang
ibu orang laki ibu kok indah ibu lo na bodoh. Itu biar kita kira-kira bantu itu juga Pak. Baik kapainan bali minyak Honda 50.000, nyos tembakan piti 50.000 di bini dalam dompet. Itu ndak talok malaria Honda lebih dari 40 tuh. Batu talajang ayam jopo ganti. Kok bocor dah jopo ke itu bo. Tapi ukuran kapainan bali minyak 50, nyos tembakan piti di bini dalam dompet 500.000. Atuh lari 100 bisa melera. Bakatu igiaman malah pegang zubatan. Jadi piti itu tinggi dosisnya dari pil vitamin. Uji dia Pak Ibu beda. Nah, di koado apa-apa nang bini sifatnya sabantu itu, ambo aja apa jadi ini. Lenamu apa-apa dia jadi ya. Nah, kawan sabantu main koa dipotong karate sebelum dibagi. Paham tak? Hah? Nah, dalam haratu saparampe kita kelaki punya 8 hak bininya. Jali suri Anisa ayat 2 le. Atau menurut agama tapi haratu cari apa? Ndak hak mintuoro. Kalau hak mintu dibuat jatuhnya padam di rumah kok. Ya kan? Nah, hak awak diambil, hak inyo dia gian. Itu menurut agama. Saparampe haratu untuk laki, 8 untuk bini. Untuk anak padusi separo dari anak laki-laki. Itu menurut agama surah An-Nisa lo ayat sebalik. Jadi pernah lo kawan mengecek pada ini. Bapolo memotong karate sebelum di bagian buya. Awak mendodos inyo menimbang. Tentu moni inyo narimo. Adojo caro pada niku. Waktu mendodos tu nan mangka sawi itu 3 seminggu sudah tuh dibawa keranjang ke ladang. Dapat 5 keranjang kali tanggal 2.750.000. Ndak mencilok ndak mau tubuh ya. Coba tanya ke masyarakat banyak kalau ndak ambo punya sawi itu kecilnya. Bini minggu patang nyoba 9 juta. Ndak wajar 500.000 ambo menerima. Kalau indah menurut Islam besok apa jadi Islam jalan. Kalau ada Islam mengatakan dalam haratu hak bini juana ndak ada hak awak do. Kalau apa dari Islam? Itu konten tuh Pak. Dan Islam tuh ndak menghilangkan hak manusia do. Itu 1/8 hak laki, 1/4 hak laki, 1/8 hak bini. Sudah tuh hak anak padusi separuh anak laki-laki. Aturan Islam asa bisa saja menghilangkan hak orang lain Pak. Lalu Islam manusia ada. Atuh kok karebo minta maaf tadi. Asa bisa saja menghilangkan hak orang lain alun Islam lain. Ndak basubang dulu diterima kini lah basawi lo meternya campan aja anak orang. Karena manusia budak betul. Ya budak dan coy itu. Si kau ndak ada, kau ada jangan lari turun tahu orang basuawa. Waktu tuan bawa ceramah 2 tidak boleh apa-apa aja ibu. Nanda boleh mana 2 poin. Nah pertama waktu ceramah agak basewi itu, ya dan tuang badantung pai bom ceramah itu jangan lari. Kok lari tahu orang basuawa nak naik. Itu nomor pertama. Nang kedua waktu tuan bawa ceramah jangan menyuaro. Asa menyuaro adon teka-teki orang dulu. Ayam lalu sampai duan dilantiang mana nanti keo. Tentu nak kena pelantiang. Jadi nantaro tadi itu nak kena pelantiang tuh. Kan ada tadanga tacium dalam tadi tuh. Berarti nak kena pelantiang tuh. Nah itu teka-teki pada ni. Nah di 2 poin itu kalau ambo ceramah tu tak boleh mana ada. Malu awak. Nah balik ke gaji tadi Bapak Ibu. Jadi sadia musibah kematian itu buya sadia. Orang yang kita kasih dan kita sayangi berpisah aja kita selama-lamanya. Pasti kita merasa sadia. Tapi sungguh pun sadia musibah kematian lumrah.
Arti lumrah tuh biasa. Mati itu jalan raya tatian batu adat lama pusaka usang seluruh kita kemanampuan. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap nama Jawa pasti akan mati. Satu-satunya jalan dari dunia menuju akhirat nanda bisa kita lahan mati. Sataan apapun apa ibu di akhirat masuk surga, sabalun mati alun karape masuk surga. Di kalau ada apa ibu ingin capek masuk surga harus capek lo mati. Leman nyimak ibu-ibu ha. Ada ingin capek masuk surga harus capek mati. Nah, jadi mati itu jalan dari dunia menuju akhirat nanda bisa kita elaan. Makanya sagan mati jani duit. Namu duit namu mati. Sagan bapisah jangan batamu. Namu batamu namu bapisah. Sagan sarak jangan balaki. Namu balaki amu sarak. Sagan carai jangan babini. Namu babini namu carai. Nak carai duit carai mati. Indah awak pai inyo lari. Ini kalau banyak apa-apa yang tinggal di bini kau. Nak pai buat pai elok. Pai mengasuh cucu ke Batam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kabata mama lai. Batu lah 5 bulan panganduang ambo. 5 bulan baru ama lah nyesua ke Batam. Ndak nyepikir ya di rumah. Kadang-kadang anak ibu jo ayah bawa ayah sekali mak. Kok payah ayah kau mak tinggal. Kok tinggal mak? Siapa milih pinang? Mama suan Jawi siapa? Ansu-ansu jua Jawi itu deh pak. Pinang tuan ansu-ansu tapang lain. Tapi tidak babua dia ansu dulu. Di bilonan babua tu bilonyo landak babua tabang lo dia. Bilon nak babua tabang lo balik. Pada tinggal seorang besua. Kilek mansai tiba dia apa makin gae makin marasai. Nah bedo kok 3 anak padusi. Malayan dan di Batam mana lepon dan dipakan. Lah 5 bulan lo kandungannya. 9 bulan mangkoknya lah iya. 3 bulan umur cucu kabu ambil lo tiket ke pulang mana lepon lo di Bengkulu. Ke Bengkulu lo dulu kasudan kaji mati bakal lu seorang juga pak rumah. Nah tuh ndak malam nasib kita laki. Ibu-ibu tuh ya galaknya. Nyo awak na malam. Itu bapak ibu yang berbahagia. Jadi itu namanya lumrah. Setiap barang yang kita temui di dunia akan berpisah aja kita di dunia. Apa jalan yang kita temui di dunia berpisah aja kita di dunia. Jadi mati itu lumrah. Satu-satunya jalan dan wajib kita tempuh dari dunia menuju akhirat adalah mati. Tapi sungguh pun mati musibah kematian lumrah. Ujian mental nampal yang baik untuk keluarga apa. Nah, pada mati itu biasa, tapi nanti uji mental. Makanya Bapak Ibu, kepada keluarga mau sampaikan, pernah mau ditanya pada ibu, kalau almarhumah nama meninggal ke Patang, nana mau takziah keluarganya malam kini, itu mau beliau lah 95 tahun lebih kurang. Itu udah sakit deh, tapi bonus daripada ibu. Ya kan? 95 tahun. 5 tahun kurang dari sahabat. Tapi pernah bertamu kadang-kadang sadang bujang tangguang nyola meninggal. Ya hidup kita di dunia aku ndak ubahnya sebantu daun kayu pada ibu. Kadang-kadang pucuk sadang mulai pangka dibayar diulek jatuh ke bawah. Kadang-kadang lah kambang sadang manjari aja lumba daun tiba balik jatuh pinang nyobai sakam tampuk jatuh ke bawah. Kadang-kadang pucuk mudo-mudo minyak-minyak dibayangin badai kancang nama luar. Kadang-kadang sadang bapucuk tua, kadang-kadang badaun mudo. Mujud tiba di almarhumah nang kapatang la sularo mangkoknya jatuh.
Kalau lah 95 tahun tuh saudara-saudara lah masih di tempat-tempat. Namun joran tiang dan jorapen. Itu ada yang berbahagia. Tapi ada kejadian dan masih muda dengan penyebab yang sangat menyedihkan. Pelanggaran, ya, di sintrum listrik, anyui itu penyebab. Kullu sayun sababin, tiup-tiup nanta jadi ada sabab. Itu lumayan sadia teman. Makanya pernah lo mau ditanya Buya, kalau nanggae mati biasa tuh Buya. Tapi nan sadia mati bagi orang nan tiga anak muda dengan penyebab yang sangat menyedihkan. Nggak bisa diambil kedatangan malaikat maut tuh Buya. Nggak bisa Pak. Apa sebab dalam surah An-Nisa ada Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada maut selalu mengintaimu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Ahli tafsir menerjemahkan dalam ilmu mutafasir benteng itu ada 3 kategori pada ini. Yang pertama benteng berupa bangunan, yang kedua berupa ube, yang ketiga berupa ilmu. Awak takui mati dibuat bangunan sekuat-kuatnya. Arsiteknya dari luar negeri, diperkirakan kekuatannya 30 skala Richter, gampo moyak dan runtuh. Apa ibu masuk ke dalam, dikunci luar jo dalam, manaua palito nanda padam, manaua minuman jo makan dan nanda habis. Apabila ajal datang, gampo indah, tsunami indah, innalillahi orang bacaan. Nana berpikir apa dari mana lalu malaikat maut tuh? Kira-kira dari mana lewatnya? Nyola dikunci di luar, dikunci di dalam. Adanya bapak malaikat itu diciptakan dari cayo. Apabila cayo lewat, malaikat lewat. Berarti malaikat bisa menembus kacau. Cayo kan bisa menembus kacau. Jangan dia cayo masuk. Apabila ajal datang, innalillahi. Dari mana lalu malaikat maut? Adanya mengatakan malaikat itu lalu sama juangin pada niku. Jangan dia angin masuk. Tambah capek mati. Kau ada apa ibu tidak percaya uji lah. Saparampe jam juga angin tak masuk lari. Itu istilahnya. Malam besok mengaji lo malam 1. Nah itu. Berarti benteng buatan manusia la haula wala quwata illa billah. Itu pertama. Benteng yang kedua ube. Mintuo dukun. Mama rumah urang Sumpando dokter. Sakali ka Padang sakardus mama ube. Kalau ube luko sajak dari betadin, panasilin, ampicillin, amoxicillin, ciprolosasin, itu kan ube luko. Ciprolosasin meli, ya kan? Parastamol, lanamol, cipron, aleron itu kan nama ube itu padanya. Apabila ajal datang, pel tidak bisa membek nyawa keluar padanya. La haula wala quwata illa billah. Mintuo dukun damam sakete ka mintuo aye Syria. Gak kare tasapo pasang paure. Stawa sidingin cik karo cik kumpai yang nambare pati piladang patin. Upo nan jantan lo bili ko namanya po tapaso pakai darah ayam. Ayam dak perlu gadang dan pokok bapiau. Bapiah. Jadi ubili kini pak darah pia ayam di nyono ke-7. Sakete kete ayam bapia ayam goryang 25.000 sebuah. Ya kan? Apabila ajal datang, ndak talo disitawasi dingin derang. Jodukun-dukun tu mati. La haula wala quwata illa billah. Benteng yang kedua ube tidak ada daya di mata Allah. Benteng yang ketiga ilmu. Ilmu sawadaya santiap. Kok basile jangan dibaca. Silek lintau, acuang piaman, tenju langgai,
tangkuk malaikat maut, silik luncu, kan banyak. Kadang-kadangnya mau tak kadang lo dilapor. No, aduh ambo hilang patangkot 3 malam nak kelapau mah, atuh mau ambil keputusan. Abi kato ndak bakato, abi langka ndak malangka. Kok banyak malaikat maut tuh besok sekali datang letang kabalai ku ambil. Kok seorang sama seorang malaikat maut tuh tiba konda ali sudah sembayang kapi. Tajulu lidah malaikat maut tuh lihat. Itu kan bahasa awak. Tapi apa kok bisa dipositifkan itu yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Kok gayung betul loh. Gayung itu kan banyak loh tuh. Gayung mugrek pasung bumi 2 bari untuk sudah cabiak kapan. Ya kan? Adalah namanya gayung tangkok malaikat maut. Nangka 7 gayung ayah. Apabila ajal datang, seluruh gayung tak mengkabur dah. Paling-paling gayung ayah itu nak kata pakai itu untuk timbo mandi. Ya kan? Nah itu. Apapun bantu sile ndak terpakai. La haula wala quwata illa billah. Disiko kita tahu, disiko kita paham bahasa apapun yang kita pakai di atas dunia adalah hak milik Allah semata-mata. Tidak boleh kita sombong jo ilmu, tidak boleh kita sombong jo harta segala macam, itu hak milik Allah. Suatu saat akan kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi mati itu positif, tidak bisa diambil-ambil, ya, tidak bisa ditunda-tunda. Syukur tidak syukur, ikhlas tidak ikhlas, rela tidak rela. Apabila ajal datang, tetap kita akan mati. Nah, tetapi ujian mental yang sangat berat. Apalagi bagi keluarga yang beliau tinggalkan. Makanya kepada anak-anak beliau, keluarga yang beliau tinggalkan, pertama sekali musibah kematian itu sikapi dengan keimanan. Iman lebih mantap kepada Allah. Dan mempertemukan kita jo beliau Allah. Dan memisahkan kita jo beliau Allah. Tahababillahi jama'a alaihi wa tafarraka alaihi. Sesungguhnya Allah yang mempertemukan, suatu saat Allah yang akan memisahkan. Jadi waktu bertemu kita alhamdulillah. Dan karena mempertemukan kita Allah, waktu berpisah kita lillahi ta'ala. Karena yang memisahkan kita Allah. Apabila ikolah terjadi bagi diri kita, Bapak Ibu Ibu, orang nan sayang jawab menjauh tu, Pak. Aduh, janji-janji nan salamueko jadi palsu. Barang nan kita sayangi tinggal. Sasayang-sayang anak sehingga pintu kubuat. Sasayang-sayang bini sehingga pintu kubuat. Sasayang-sayang laki sehingga pintu kubuat. Lenamu ibu-ibu di kubuan sama laki. Itu janji dulu tuh bukan Pak. Udah mandi adik menyawa nak sama basa-basa mandi kelubuh kotor tua. Udah mati adik baramu nak sama bakalang tanah sakubuh kita berdua ciri entah. Ya kan? Nah, sajak cucu lain aja laki tak buat bener. Ini kan banyak gitu tuh. Sayang bini ke laki melaki cucu lain aja. Asal lain cucu sayang ke laki habis. Mudah-mudahan di siko ndak ada. Kok kado sorang-sorang deh. Nah, itu. Ya kalau sorang-sorang kan berdua tuh. Sorang-sorang. Nah, itu ada yang berbahagia. Nasib kita laki-laki kok malang parahnya. Ya kan? Itu kan malang nasib awak. Nah, kalau tanago masih namua, ya kan? Kalaso masih bageliam di bawah lari ibarat kudo, itu rumput na mudo-mudo orang sabi ini.
agak buni basiu sabi Jawa mambai bantu putih di bantu putih di kulit air. Nah, di mano taga maka dengan lagi di mano kamano pai ajui baisi. Tapi kalau labasera buni ganto ndak sesuai jo laka sifat tulai itu sekali seminggu ramanya bi. Umpui lah mati nyo ageje orang kawan. Agak makan pagi tadi uang taruh sanjo matang. Ya kan? Itu malangnya nasib kita laki-laki. Nah, jadi kembali Bapak Ibu yang berbahagia, musibah kematian itu sikapi dengan keimanan. Iman dalam yang mantap kepada Allah. Dek karena mempertemukan kita Allah, yang memisahkan kita Allah. Ada cerita aneh pada ibu. Abu aneh bu ya. Abu ceramah di Surantia, bagian daerah Gunung Rajo. Ya. Jadi pas kaji tiba di Siko, yang mempertemukan Allah, yang memisahkan Allah. Ada mengecek kawan dari Jawa, tapi tadanga katampe awak berceramah. Buya, ya, kalau ditampe buya, iyo tuan alam pertemuan manusia. Tapi kalau kami di Surantia, kau buya, indah, apa tuh? 50 nan tongga menyonggiang kamatuari duit. Ha, waktu itu yoga emosi sikete lo bapak ibu. Abo kandaan dukun sinan. Ko ado dukun yang paling satiam di Surantia bisa mempatamun untuk manusia jo 50. Tolong patamun untuk ambo jo sarini. Kondak Dewi Persik, kondak Sojima, cita-cita ta pihak palen kan banyak tuh. Asa tibo kasikonyo menjapui oto apansa jo PKB stengkanyo ambu agian kadukun. Sampai kini tak tibur pada dia. Atau diuji mangkok dipuji dicubo mangkok picayo. Nah bujang-bujang jangan mudah aja picayo ke orang. Ya kan? Beko awak minta pakasih kenyo bini minta saja sarak sekali 1000. Baguru jo kawan kenyo. Ya kan? Ada yang berbahagia. Nah, jadi yang mempertemukan kita tuh Allah. Ndak 50 dah. Apa mengaji itu? 50 je 5 kambing ketiga asam 5 lunggu menurui sabatu anjing menangi ndak kan di bawah. Kan itu gaji itu. Ya kan? Kalau juga siang tingkura malah pekasih apa? Itu dana api, dana puntung, dana baru basinggangan, dana hati, dana jantung, dana mata pandangan. Yuk kecegah siang, yuk kecegah siang. Gas yang tingkura, ndak gas yang tutup limun dong. Beko gas yang tutup limun lo kejapak roga. Nah, jadi yang mempertemukan Allah, walaupun kita memohon kepada yang lain, diperalat suatu benda, tetapi yang mengabulkan permohonan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita bertemu bersyukur, waktu berpisah kita ikhlas, bersyukur kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Itu kunci pertama. Nah kedua, musibah kematian itu sikapi dengan kesabaran. Sabar disiko, ndak mangupe, ndak mangomel, ikhlas menanti keputusan Allah. Ndak mangupe, ndak mangomel, ikhlas menerima pemberian daripada Allah. Kok saki amak lah diube, di mana dokter nan santiang, di mana dukun nan pandai lah dibawa. Tapi malah ndak dapet kaditulah Abdullah namanya labai ndak dapet baguru lain sebab lah tamat pengajian. Ajalullah bilangan sampai ndak dapet ditangguh lain sebab lah cukup pengajian. Kalam patah dawat taserah karate baguluang kanyo lain. Ndak mangkabua alemu dukun ai. Ndak mangkabua pel doktor lepada nebu. Apabila ajal datang, rela ndak rela, suko ndak suko, ikhlas ndak ikhlas, nah beliau akan pergi. Dek karena apa? Sukatan panuh bilangan sampai. Nah, wali kulli ummatin ajal, fa iza ja ajaluhum la yastakhirun
sa'ata wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila datang ajal mereka, sesaat tidak bisa diundur, sesaat tidak bisa didahulukan. Kalimat sesaat itu ada yang mentafsirkan 1 detik jarum jam, ada yang mentafsirkan sekedip mata. Sakijok mato sadati ndak bisa didolun, ndak bisa lo ditunduk kedatangan mati itu Bapak Ibu. Jadi harus kita sabar, kita ikhlas menerima musibah kematian. Nang ketiga kepada anak-anak beliau, dirikan sholat. Mohon pertolongan Allah supaya berdiri kesabaran dalam diri awak. Nah, apabila mati anak cucu Adam tu putui sekalian amalannya, kecuali ada 3 macam tidak putui, yaitunya termasuk doa anak yang soleh, doa yang mustajab dalam basuci, dalam maudhu'ah, di tapi sujud, di lapik supaya ndak pandai bersuara bersuara aja. Ya Allah, tolong ampuni dosa ambo ya Allah. Dosa ambo jama ambo kasih sayangi beliau, sabantu ambo beliau kasih sayang kambo wakatu kente. Kalau anak nama doakan ayah jua maknyo alun diuson kamu ko pahala doa latibo dia ayah jua mak. Itu secara ilmu fikih, Pak. Kalau menurut ilmu tasawuf, usali sudah dibaca, takbir sudah diangkat, talipe tangan dilado, ayah jama lah menerima. Bang kau itu, kalau ndak ada ayah jama di mana Allahu Akbar kau bisa ditanam. Coba kaji asal usul kejadian manusia. Memang manusia dicari dalam Al-Quran terjadi dari saripati bumi, ya. Tapi kalau dicari secara ilmu yang tersirat, manusia itu terjadi dari saripati manusia. Itu dari saripati manusia, manusia itu terjadi. Manusia itu terjadi dari 3 balik unsur, Pak. Ampe unsur dari ayah, ampe unsur dari ama, ampe unsur dari malaikat, 1 unsurnya dari Tuhan. Ampe unsurnya dari ama, bulu, kulit, daging, darah. Ampe unsurnya dari ayah, ure, tulang, utak, sadi. Menjadi tubuh di kita, fi'il di Tuhan. Ampe unsur dari malaikat, zat, sifat, hakikat, marifat. 1 unsur dari Tuhan, nyawa. Bismi, tak kalau dalam ilmu Tuhan, alun banamo Tuhan alai. Dengan nama Allahi, turun kepada ilmu Allah, bazat, basifat, alamnya melakukan. Kalau dalam tasawuf, al-abidu wal ma'budu wahidun, yang menyembah, yang disembah 1. Jangan engkau pandang kepada zatku, karena engkau dalam sifatku. Sifat aku adalah engkau, zat engkau adalah aku. Sifat aku, engkau, zat engkau, aku. Bah, kira-kira ada Bapak Ibu. Nah itu baru al-abidu wal ma'budu wahidun, yang menyembah, yang disembah 1. Yang menyembah sifat Tuhan, yang disembah zat Tuhan, yang berdiri fi'il Tuhan, yang menghadap asma Tuhan. Allahu Akbar. Kalau dado ayat jawab di mana itu? Itu ada yang berbahagia. Makanya tak jadinya manusia di dunia, de ado ayah, ado apa, ado malaikat, ada Allah. Allah itu memuliakan ayah dan ibu. Ridallahu wali walidain. Ridha Allah terletak di atas keredaan kedua orang tua. Itu yang berbahagia. Sabanana nampo baca sobantaku entan tuh Pak, ndak bisa diserah di mana tampe itu. Nah, tapi apa ibu bisa mengulang kaji jiko besok? Ya kan? Bisa Pak cari di YouTube Buya Shihab Official,
Bisa diulang kayak gitu balik pengalaman ya Pak Ibu. Adisinan bisa Pak Ibu besok tentunya siapa bana nan anak ayah, siapa bana nan anak ama, mano bana nan datang dari Tuhan, mano bana nan punya malaikat dalam diri awak. Adisinan tentu sih. Itu ada yang berbahagia. Jangan Allahu Akbar aja. Laba satu tiga balik unsur laie ke dunia. Alhamdulillah Rabbil Alam. Bapak nanti alhamdulillah tanam tujuan di dalam hayat, ilmu, kodrat, iradat, samia, basir, kalam. Itu ada yang berbahagia. Akhirnya bismillah kok datang tu hilang lah Pak. Padahal kalau tidak ada bismillahirrahmanirrahim, tidak ada alhamdulillah. Apa dan kadipuji bijo tidak tertanam di dalam Allah. Itu Bapak ibu ada yang berbahagia. Atau makanya maaf beribu kali maaf Bapak ibu kaji jangan sebantuk kol aja makin dikubah kuli sampai habis kulinya dapat tamu isi dong. Coba mengaji cokarambia kubah sabui empat timpuang pacar timpuang empat isi di kuku isi di rame santan baru matamu kita jopati dan sama dapati dan ado di dalam isi karambia. Itu kaji Bapak ibu. Tapi itu tidak mau terjemahkan Abi Manalo Sado besok Apollo baca. Nah itu Bapak ibu. Ya kalau Abi Sado tuh besok Nado juga baca lain. Nah Bapak ibu yang berbahagia. Atum mangkok dituntui anak mendoakan ayah, anak mendoakan ama, dilai ayah jo ama nama ningga, dibatin tubuh nak kasaku ayah jo ama doa. Konda ado ayah jo ama, ndak ado tubuh nak kasak. Adua. Dari Rahman turun ke Rahim. Rahman artinya kasih, Rahim artinya sayang. Kasih sama joagia, sayang memelihara. Setetes air dari ayah turun ke rahim ibu, dari Rahman ayah, de ayah sama sayang kaya, mangkok dia benai yang saat itu Pak. Sebulan ayah 2 bulan darah, 3 bulan balimbago, kampen wa izanu pusu izijat di patamuan nyawa itu tubuh, mangkoknya duit manusia. Makanya harus kita bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kepada anak-anak beliau ya, ta'ala beribadah, doakanlah orang tua, doakan beliau. Kalau anak yang mendoakan kedua orang tua sebelum doa disekat, pahala doa sampai kepada kedua orang tua. Nan katigo nang kampe kepada anak-anak beliau jago warisan. Lihat tahu apa ibu jago warisan? Harato, pusako. Jangan sekali-kali harato menjadi tampang persengketaan. Sekali kita bacakan de ulah harato, sampai puluh hari, sampai puluh malam, ama diazab di alam barzah. Maka menurut Islam, asal meninggal salah seorang orang tua, harato harus dibagi putui. Kok ama meninggal dulu, agian hak ayah, agian adik, agian kakak. Kalau lah diterima hak kita masing-masing, kita tidak baca de ulah harato boleh. Tapi iko narawan di tanah Minang Bapak Joy. Cuma kita bisa mengecek menurut adat orang Minang kok banyak paduto Pak. Tak masuk apa sekali. Baku paduto apa ibu mengecek menurut adat bilo mengaji adat. Apa banan yang dikatakan adat tuh? Ya kan? Ada yang berbahagia. Ba'abana menurut undang-undang adat harato nanti gak ada. Mano harato tidak boleh dibagi itu namanya. Itu ada yang berbahagia. Tidak pernah mengaji masalah adat, belajar masalah adat, tetapi dia mengecek menurut adat. Kalau menurut adat Katumanggungan, namanya adat bodi caniago arato bagi putui Pak. Batangka dan tuan nombor 2 dia tebale balerong panjang di hadapan anak kamanakan serato dinia dengan mama.
Mama P cumpak jo gantang membuat undang-undang adat tentang harato jo pusako. Kok mati ayah jo itu harato babagi putui hak agian kanang punyo anak padusi separuh anak laki-laki. Manika ada tu apa rapatia. Kalau harato dibagi putui bahar kepanakan di belakang hari. Apa kecil ketumbangungan panakan tanggung jawab ayah dan tanggung jawab awak no. Itu dek batangka pada dia kakak pada mencabui kato tadorong pada menjile air udah mangkok nyotang puarana Bukit Lintang sampai ke Parantang Sungai Manau sampai mati ketumbangungan di lantau orang nak pulang ke kampung dah atu dan adat koto pilihan maupun mati bakato bana dianjak layu dibubui mati sapata kato tarompe bepantang melosuri walaupun nyawa nak kapai itu nanti katokan adat koto pilihan. Kalau kini dak koto pilihan no kato pilihan waang. Nah nang kadua bodi caniago nyopape jumpa jo gantang nyombue undang-undang adat tentang rato jupusako di datu parapatia. Kok mati ayah juama harato barang punyo hak pamili. Nam punyo harato anak laki-laki hak milik dia nak padusi sumando mempaduai panakan dan do dalam. Ndak anak padusi nam punyo do anak laki-laki. Kok mati ayah ambo juama ambo adia padusi sorang padu kakak padusi sorang kami berdua laki-laki nam punyo harato kami na laki-laki hak milik dia jo kakak urang sumando mempaduai kapanakan da bahak dalam atu kok ladang betingkala sawah bapatigan sumpah sakti di Bukit Marapalam 1 tahun sekian sosia sawah konak kalua tiu incik padi membaik kutua 7 kali keturunan darah main dia haram hukumnya. Dan karena nanti gue sawah orang lain itu nanada Bapak magonda bahak kepanakan buya awak jo panakan dak samukhrim kalau ndak ada nama hukum kita sah nikah jo kepanakan dek karena mukhrim orang lain itu ada yang berbahagia di mana posisi kepanakan biriak-biriak tabang kasama dari sama ke manggiutan makan baulang masuk padi dari ini turun ke mama dari mama ke kamanakan lamati wan terima yang lain selagi wan itu ang mundur sawako bali ayawan sawiko tanam ayawan mundur jadi catur lo mama dah ayawan kalau kini bahak sumando padwa ada apa nyo pakai itu nan adat body anjing lago pak manumpang makan di timpuang kawan de inyo bagak nyo kuasai timpuang orang ndak banyak situ gini banyak bu ibu na bodoh cupak di papek dan pangale jalan dianja orang lalu bakat orang datang kampung awak bapisa pi josok sabalum nikah awak jinyo awak elok badu sana sajak nikah jinyo api josok nyepisan du mama rumah beralih bini ndak boleh apa ini nyolo ndak ada situ oh banyak siapa punya bini ya malang itu dapat laki dah malang dapat laki itu bapak ibu yang berbahagia jadi tunan adat koto pilihan adat bodi caniago untuk apa sasia sawah ko di Palungguan ada 5 macam gunung sasia sawah. Nang pertama rumah gadang katirisan, nang kedua gadi gadang dak balaki, nang ketiga jando dapet malu, nang kampe mai tabuju tangga rumah, nang kalimo panjapui anak mama. Itu gunung sasia sawah. Mano rumah gadang katirisan mama awak babini di kampung orang bininya lah meninggal anaknya banse terlonta-lonta di tengah masyarakat juapu anak kamu agia makan dibawa mama ke kampung agia makan josasia sawah de sawako ayahnya nang punyo atu gunung nah nang kedua gadi gadang dak balaki lampe puluhan tahun nunggu panakan dak do namu orang nyor orang namu nyo indah nyo namu orang indah santuang pilalau kecil orang dulu
Sase datang orang dari jauh akan hati kakamanakan amunyo jo panakan awak jan saminggu janji buat bapak yang atira pulai. Jadi bah samalam-malam jori tolong nikan. Ndak ada piti jua sese sawah kok lamo panakan gadi gadang mama dapat malu. Jadi sese sawah untuk pate pacabuit malu mama. Akhirnya jopo ke dibayi si sawah wana nak keluar. Apa pun mengecen awak raminangan. Leda kare ni bibo. Sarang elok. Lah, nang katigo sa si sawah gunonyo. Jando dapat malu. Kapanakan awak jando. Nyopanji umah durang tatangko malam tu jan malam besok nikahi malam kini nikahi. Bapak tuh ya, kok malam besok inyo dinikahi lari rapulai lah iya na bisa seorang lain 160 dapat kutua. Ampe puluh gen. Ampe kali ampe 160 haram hukuman. Jadi pak harus nikah di malam itu. Aman dah mapiti do. Jual si sawah. Malu awak mama. Kok panakan aja buhe kalau jawa. Lah, nang kampe mai tabuju tangga rumah. Juapo kapan kadi Bali, juapo hari kadi bilang. Kok si sawah. Nang kalimo untuk apa japui anak mama. Itu gunonyo sasi sawah. Kalau sasi sawah tak keluar, tio ince padi mambai kutua 7 kali keturunan darah mailia haram hukuman. Aduh ayo para ibu. Lah sudah umajid di sawah ndak yo keluar. Dalam baju ko pak aduh piti haram terpakai pembali dapat saleh banang dalam baju ko dipakai baju tu untuk sembayang tak terima ibadah atau naladra. Iko rumah sudah di sisi sawah lenyo terima ibadah orang di tonalat rumah tu barang haram di bangun tu. Biasa tinti enam pokok jania pada sadorong konyo karuah. Itu ada yang berbahagia. Anda kabodoh-bodoh tak anak. Sekolah jo sasia sawah, makan jo sasia sawah. Indah ado hak mama menyarankan sekolah apa? Kecuali terpepet. Nana tanggung jawab ayah. Mangko bagian hak ayah turunnya ke anak menurut Islam. Itu bapak ibu-ibu yang berbahagia. Jadi kembali Bapak Ibu kepada anak-anak beliau, jangan sampai harato menjadi tampang persengketaan. Sekali kita bacakan de ulah harato, ampe puluh hari, ampe puluh malam, amak kita diazab di alam barzah. Nah, itu ada yang berbahagia. Jadi hadapilah harato itu dengan iman, hadapilah harato itu dengan Islam. Mudah-mudahan harato dalam tinggalkan itu jadi bibit ibadah untuk diri kita supaya mengalir kepada almarhumah orang tua kita nalah tadolu. Kemudian jalin silaturahmi dengan saudara-saudara ama awak. Walaupun ama awak baru sana waktu kurang elok, kurang akrab, kurang akur, meninggal ama awak, harus kita perbaiki hubungan kita banyak. Jangan dandam lo awak. Kok kadang-kadang ama ndak belok pada dia kakak awak ndak lo belok jete dah. Itu banyak mana kini tu papa ibu. Nyo dandam dan bakal turunan tu ubili. Nyenye ubili dulu. Nenda amo sujud gadam anak cucu ubili lah dandam lo kabuya sihat. Tadi KPK Siko nyatakan apa di anak cucu ini yang pailo lebu ya hari hujan labe pasti hujan di sini ndak kajadi tak siado. Tapi ambo ndak bisa dipaliang no ambo telepon ado nomor si koko Ali namanya ambo telepon Ali go nyo pernah mengundang ambo ceramah di Masjid Aqsa dulu ya kan. Nah jadi assalamualaikum nih, waalaikumsalam apa kabar pak? Hujan hari di Sungai Tagua, tadi labe pak, kini lah mulai tadua. Apa kabar? Apa kata saya di sini? Oh iya, apa ndak jauh ke menurun ke madok ke Masjid Aqsa itu sabala kita gitu. Insya Allah mudah-mudahan jadi itu pak. Jadi nandandam bakat turunan tu ubini manusia tak. Jadi kepada anak-anak beliau
jalin silaturahmi dengan saudara-saudara ama awak. Terakhir sebagai panutup untuk apa-apa ibu-ibu nan hadir. Apa tuh ya? Nan panutup ko indah sepanjang nan ditutui, sepanjang nan ditutui kalau Pak sakit deh mananya. Satiu ada orang nama ninggal kita melayat. Satiu ada orang batakziah kita datang. Melayat jumandangan takziah arah pengajian kematian, jadikanlah untuk pengetuk pintu hati awak untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takut, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam ajaran agama Islam. Jadi kodapnya itu adalah mati Islam, jangan mati kafir Bapak Ibu. Orang yang mati kafir itu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala kabrihi. Jangan engkau salatkan di antara mereka yang sudah meninggal dunia, dan jangan engkau ziarah kepada kuburnya. Wa matahum fasikun, orang kafir itu matinya mati fasik. Jadi supaya kita tidak mati fasik, nah pertama sekali kepada anak-anak beliau tadi nanti musibah dengan keimanan, dengan kesabaran, dirikan sholat, doakan orang tua wa, kemudian jago warisan yang tinggalkan, dan jago hubungan silaturahmi dengan saudara-saudara orang tua kita. Dan juga untuk apa ibu dan hadir, jadikanlah di saat kita melayat dan juga di saat kita batazia, jadikan untuk mengetuk pintu hati awak, lebih meningkatkan rasa takwa kepada Allah, buktikan dengan ketaatan dan kepatuhan, baik dalam mengerjakan pesuruh Allah maupun menghentikan larangan Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Itu saja. Salah jaga mohon maaf, Karim minta maaf, perbedaan paham aku juga minta maaf. Lain apa ibu maafkan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.